Kawasan Baltik, yang terdiri dari negara-negara seperti Estonia, Latvia dan Lituania, bersama dengan koridor sempit yang dikenal sebagai Suwalki Gap, kembali menjadi pusat perhatian geopolitik Eropa. Di tengah meningkatnya kehadiran militer NATO dan respon keras Rusia, wilayah tersebut tengah diuji sebagai titik depan yang rawan konflik dan pengaruh. Koridor strategis dan kepekaan wilayah. Suwalki Gap, jalur sempit yang menghubungkan Polandia dan Lituania, dianggap sebagai leher botol, logistik dan pertahanan NATO ke kawasan Baltik. Bila koridor ini terganggu, pasokan dan pergerakan aliansi bisa terhambat secara signifikan. Para analis menyebut wilayah ini sebagai titik strategis yang kecil secara ukuran namun besar secara makna. Di sisi laut, Laut Baltik sendiri sudah dianggap oleh Rusia sebagai kawasan yang diupayakan menjadi zona konfrontasi antara Rusia dan NATO. Menurut pakar, Rusia berupaya menunjukkan kekuatannya dengan rangkaian latihan dan aktivitas militer yang kerap dilakukan di wilayah tersebut. Latihan militer dan eskalasi aktif. Belakangan ini, latihan laut dan udara Rusia di sekitar Baltik semakin intens. Salah satunya menggunakan armada dari Kaliningrad Oblast, sebuah wilayah eksklave Rusia yang berbatasan langsung dengan Polandia dan Lituania. Kebijakan militer Rusia menyebut bahwa kapal, korvet, dan helikopter serta pasukan pendukung lainnya sedang meningkatkan kesiapan operasi jarak jauh di kawasan Baltik. Dari sisi aliansi Barat, Jerman memimpin latihan gabungan besar di Laut Baltik dan pantai timur Jerman menuju Lituania, untuk menguji logistik dan kemampuan NATO dalam respon ancaman. Warner, ultimatum yang tak terucap. Pemerintah Rusia telah memperingatkan bahwa negara-negara Baltik dan Polandia bisa menjadi yang pertama menderita jika NATO melakukan langkah militer terhadap Rusia atau Belarus. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Intelijen Asing Rusia, Sergei Naryshkin. Sementara itu, pejabat Rusia menyebut bahwa kehadiran NATO di kawasan Baltik sudah melampaui garis yang dianggap bisa diterima oleh Moskow. Kami tidak akan membiarkan NATO melanggar kepentingan nasional kami di wilayah Baltik, kata penasihat Presiden Rusia Nikolai Patrushev. Walaupun Rusia tidak selalu mengucapkan ultimatum secara eksplisit, kombinasi latihan militer, ancaman diplomatik, dan kegiatan militer hibrida memberikan sinyal bahwa garis merah sudah ditetapkan, yakni jika aliansi Barat mengambil langkah yang dianggap provokatif, maka konsekuensinya bisa meluas. Taktik hibrida, lebih dari sekadar rudal. Dalam konflik modern, perang tidak hanya menggunakan tank atau kapal perang besar. Di kawasan Baltik, strategi hibrida termasuk sabotase kabel bawah laut, kapal, bayangan, operasi siber dan gangguan komunikasi mulai muncul sebagai modus dominan. Sebuah laporan menyebut bahwa kapal kargo Rusia yang terduga telah melakukan serangkaian sabotase terhadap kabel telekomunikasi di Laut Baltik. Bagian lain dari taktik ini adalah tindakan Rusia merancang ulang atau memanipulasi batas laut dengan negara-negara Baltik secara diplomatis untuk menciptakan ketidakpastian. Tantangan bagi NATO dan Eropa. Bagi NATO, tantangannya adalah bagaimana menjaga kesiapsiagaan tanpa memicu eskalasi yang tak terkendali. Kawasan Baltik menuntut respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi baik dari segi logistik, pertahanan udara, maupun diplomasi. Negara-negara Baltik sendiri telah meningkatkan anggaran pertahanan dan memperkuat kerjasama dengan aliansi. Sebagai contoh, Lituania telah menetapkan rencana untuk menaikkan belanja pertahanannya menjadi 5,6% dari PDB mulai 2026 sebagai antisipasi terhadap agresi Rusia. Di sisi Rusia, fokus pada wilayah Baltik dan Kaliningrad sebagai poros barat, militer Rusia menegaskan bahwa Moskow tidak akan membiarkan zona ini bebas dari pengaruhnya. Faktor seperti sistem pertahanan pantai, armada Laut Baltik, dan operasi taktis menjadi bagian dari strategi jangka panjang Rusia. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Para ahli memperingatkan bahwa risiko eskalasi tidak tiba-tiba dari serangan besar, tetapi berpotensi melalui serangkaian kejutan kecil yang membuat salah satu pihak bereaksi emosional. Sebuah kesalahan kalkulasi atau insiden di udara laut bisa memicu respons kolektif melalui pasal 5 aliansi NATO. Diplomasi menjadi elemen penting agar konflik tak membesar. Namun, di balik meja diplomasi, gerakan di lapangan seperti pergeseran pasukan, patroli militer, dan latihan gabungan terus berlangsung. Kawasan Baltik dan koridor Suwalki bukanlah wilayah kecil tanpa arti. Mereka adalah titik kunci dalam konfigurasi keamanan Eropa saat ini, area di mana militer, diplomasi, dan operasi hibrida saling bersinggungan. Dalam kondisi ini, setiap langkah kecil punya potensi dampak besar. Bagi NATO dan Rusia, itu bukan hanya soal siapa punya senjata lebih banyak, tapi siapa yang lebih dulu menggerakkan pion di papan catur geopolitik. Ketegangan di Baltik menegaskan satu hal, era perang besar antar negara mungkin sudah berubah bentuk, tapi risiko konflik besar tetap nyata.
Dan di ambang Eropa Timur, satu pergerakan salah bisa mengubah segala perhitungan.